Nah, kemudian kita perhatikan dua buah benda. Balok pertama dan yang kedua memiliki massa yang berbeda. Balok pertama dengan massa M, sedangkan balok yang kedua adalah 2M. Mereka sama-sama kita tempatkan pada permukaan tanpa gesekan. Kedua balok ini kita berikan gaya sebesar F. F1 sebesar F, F2 sebesar F. Artinya gaya dorong yang kita berikan sama. Maka benda pertama dan benda kedua itu akan berhenti pada titik yang sama juga, tetapi dengan percepatan yang berbeda. Percepatan pada benda yang pertama dengan massa M itu sebesar A, sedangkan benda yang bermassa 2M percepatannya adalah setengah A. Nah, ini menandakan bahwa percepatan suatu benda pada dasarnya berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Semakin besar massa, maka percepatan akan semakin lebih kecil. Nah, dengan demikian Newton menyatakan hukum keduanya, yaitu tentang percepatan suatu benda sangat sebanding dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Secara matematis kita tulis dengan A sama dengan sigma F per M, atau biasa kita tulis dengan sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F itu adalah total gaya yang bekerja pada benda, M itu adalah massa, dan A adalah percepatan. Satuan gaya itu adalah Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. 1 Newton sama dengan 1 kg meter per sekon kuadrat. Dan dalam konversi sistem CGS, 1 Newton itu sama dengan 10 pangkat 5 Dini. Sekarang kita perhatikan contoh. Sebuah mobil dengan massa 1000 kg menabrak sebatang pohon dan mengalami perlambatan 50 meter per sekon kuadrat. Berapa gaya yang bekerja pada pohon tersebut? Maka kita terapkan hukum kedua Newton, yang mana yang kita ketahui di sini adalah massa M sebesar 1000 kg dan A perlambatan sebesar 50 meter per sekon kuadrat. Maka gaya yang bekerja pada pohon adalah sebesar 50.000 Newton. Sekarang contoh yang kedua. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan. Kira-kira berapakah gaya total yang bekerja padanya? Gaya total bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Kenapa? Karena kecepatan benda konstan. Ini terkait dengan hukum pertama Newton yang menyatakan bahwa sigma F sama dengan 0. Jadi, meskipun ada beberapa gaya yang bekerja pada mobil, apakah itu gravitasi, gesekan, hambatan udara, dan sebagainya, tetapi kecepatannya konstan, tidak ada percepatan, A sama dengan 0, maka sigma F juga sama dengan 0. Nah, ini contoh yang berikutnya. Benda yang bermassa 2 kg, kita dorong sebesar F1 sebesar 5I Newton dan F2 sebesar 10I Newton. Maka percepatan dari benda ini adalah sebesar sigma F per M 5I tambah 10I per 2 sama dengan 7,5I meter per sekon kuadrat. Berapa kecepatan balok saat 2 detik kemudian? Tergantung kecepatan saat ini, ya. V0 VT sama dengan V0 tambah AT. Nah, bila benda awalnya diam, maka V0 nya sama dengan 0.
maka kecepatan benda pada saat 2 detik kemudian itu sebesar 15 meter per detik ke arah kanan. Bila benda awalnya bergerak ke kiri dengan kecepatan awal 10 meter per detik, tanda minus ini kecepatannya berbeda dengan kecepatan setelahnya. Ada perbedaan arah kecepatan. Maka V1 pada saat 1 detik adalah min 2,5 meter per detik. Dia melaju ke arah kiri dengan kecepatan sebesar min 2,5 meter per detik. Nah, sekarang kasus yang kedua. Oke, kasus yang berikutnya. Massa benda yang berwarna coklat ini sebesar 2 kg didorong oleh gaya F1 5 Newton ke kanan dan F2 10 Newton ke kiri. Maka percepatan benda adalah min 2,5 I meter per sekon kuadrat. Sekarang kita masuk ke konsep berat, weight atau W. Nah, ini yang kemarin kita bahas, bahwa ketika kita sudah masuk ke dalam prodi pendidikan fisika atau prodi sains, sebaiknya kita hindari padanan kata antara massa dan berat. Antara massa dan berat itu adalah satu kata yang sangat berbeda sekali. Berat itu adalah gaya tarik bumi, gaya gravitasi bumi pada benda tersebut. Suatu benda dengan massa m didekatkan ke permukaan bumi, maka dia akan mendapatkan percepatan sebesar g. Dari hukum kedua Newton, F sama dengan m kali A, maka berat sama dengan m kali g, atau W sama dengan m kali g. Jadi suatu benda dengan massa m di permukaan bumi akan memiliki berat sebesar m kali g. Benda dengan massa yang sama dapat memiliki berat yang berbeda bila berada di permukaan dengan percepatan gravitasi yang berbeda. Jadi, percepatan gravitasi ini menentukan seberapa besar berat benda pada posisi tertentu, ya. Jadi pada permukaan tertentu dengan percepatan yang berbeda. Nah, gaya gravitasi atau gaya berat selalu mengarah ke pusat bumi, ya, kalau benda berada di permukaan bumi, dengan arahnya selalu menuju ke permukaan bumi, ke pusat bumi. Walaupun posisinya miring, tetapi gaya gravitasi akan cenderung menuju ke pusat bumi, lurus ke arah sumbu Y negatif. Nah, sekarang ini animasi untuk hukum ketiga Newton. Perhatikan, seseorang menarik tali yang terikat pada dinding, maka pada saat bersamaan orang tersebut akan merasakan tarikan dari tali. Begitu juga ketika kita memukul paku menggunakan palu, ya. Untuk setiap aksi selalu ada suatu reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi hukum ketiga Newton itu menjelaskan antara gaya aksi dan gaya reaksi. Jika dua benda berinteraksi, gaya F1,2 yang dilakukan oleh benda 1 kepada benda 2 sama besarnya dan berlawanan arah dengan gaya F21 yang dilakukan benda 2 pada benda 1. Atau sigma F1 sama dengan sigma F2, atau F aksi sama dengan min F reaksi, ya, karena berlawanan arah. Nah, ini contoh untuk hukum ketiga Newton. Ini juga contoh hukum ketiga